everyone, it's me Regina and welcome to my YouTube channel. Nah, ngelanjutin video sebelumnya, kali ini kita akan bahas Apple Part 2, yaitu adalah Apple setelah peninggalan mendiang Steve Jobs. Apple era baru di bawah kepemimpinan Timothy Donald Cook, atau yang bisa dipanggil Tim Cook. Nah, buat teman-teman yang belum nonton Apple Part 1, boleh diklik link yang ada di description box ya. Di sana udah ada link untuk nonton Apple Part 1. Nah, kalau udah nonton Part 1-nya, yuk kita lanjut bahas Part 2. Dari video Apple Part 1, kita udah mengetahui betapa jenius dan revolusioner produk-produk Apple yang diciptakan di era Steve Jobs. Dari track record tersebut, nggak heran nih kalau tech enthusiast, khususnya Apple enthusiast, memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Tim Cook. Apalagi kondisi Apple kan nggak seperti dulu nih, di mana Steve Jobs harus menyelamatkan Apple dari kebangkrutan. Nah, sedangkan saat Tim Cook memulai menjabat, Apple sudah stabil menjadi brand paling berharga di dunia dan memiliki sumber daya yang besar. Fakta tersebut membuat ekspektasi hampir semua orang bahwa Apple akan semakin besar dan menguntungkan. Dan sepertinya nggak ada lagi tuh ruang untuk kegagalan. Namun ternyata sampai saat ini banyak banget orang-orang yang bilang bahwa Apple era Tim Cook sudah kehilangan inovasi revolusioner yang menggebrak pasar seperti dulu. Sekarang sepertinya Apple hanya mengejar profit, dan profit. Kira-kira bener nggak sih pernyataan tersebut? Apakah di era Tim Cook Apple sama sekali tidak berinovasi? Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan di skip videonya. Ayo kita cerita bareng-bareng. Stay tune! Apple sudah kehilangan kemampuan untuk menghadirkan produk-produk yang dapat merevolusi pasar lagi, ujar Rob Enderle, yaitu seorang analisis industri teknologi dari Enderle Group. Keras banget ya komentarnya. Sebenarnya nggak fair kalau ngebandingin Steve Jobs dan Tim Cook. Mereka berdua memang memiliki penafsiran yang berbeda dalam konsep inovasi produk, strategi pemasaran, dan kepuasan pelanggan. Tapi menurut aku mereka berdua adalah pemimpin yang hebat di saat yang tepat. Kok gitu ya? Yuk kita bahas satu persatu. Jobs percaya sebuah inovasi haruslah sesuatu yang revolusioner dan merubah dunia, yaitu essentially great products. Jobs akan mencurahkan hati dan jiwanya supaya bisa menciptakan sebuah produk yang revolusioner. Gak jarang karyawannya sering diminta untuk lembur ekstrim. Menurutnya, karyawan adalah fasilitatornya dalam menciptakan produk-produk killer seperti iPhone, Mac, iPod, iTunes, dan masih banyak lagi. Sedangkan Tim Cook, menurutnya inovasi bukan tentang perubahan, melainkan membuat sesuatu menjadi lebih baik. Produk ciptaan Jobs memang sangat inovatif, tapi sayangnya terjarang kualitas produknya yang jadi korban. Ketersediaan produk terbatas dan biaya produksinya tidak terkontrol. Nah, disinilah peran penting Tim Cook sebagai penerus Jobs. Dia terus memperbaiki produk-produk Apple yang telah ada menjadi sebagus sekarang. Tapi meskipun begitu, juga ada kok produk Apple yang inovatif diciptakan di era Tim Cook, yaitu ada AirPods, Apple Watch, dan Apple Service. Nah, kita bahas singkat ya ketiga produk inovatif yang diciptakan di era Tim Cook. Pertama, AirPods. Di tahun 2016, Apple meluncurkan iPhone 7 yang menghilangkan lubang headset jack, di mana itu sudah menjadi standar di industri audio sejak 1878. Bersama dengan itu, Cook memperkenalkan produk baru yaitu AirPods, sebuah headset wireless. Tapi ternyata langkah itu menjadi tertawaan bagi masyarakat luas dan kompetitornya. Gimana enggak? Udah lubang audionya dihilangin, terus kalau mau dengerin musik selain menggunakan speaker harus menggunakan headset yang terbaru itu, yaitu AirPods, dimana saat itu harganya 159 US dollar. Banyak banget memes lucu yang bertebaran di internet, dan juga banyak yang ngejudge AirPods tersebut. Ada yang bilang mirip sikat gigi, gampang hilang, dan masih banyak lagi. Ada-ada aja ya netizen.
Namun dibulinya AirPods di internet justru membuat produk tersebut semakin dikenal di kalangan luas. Dan ditambah lagi saat para atlet dan aktris, idol, penyanyi menggunakan AirPods tersebut dan tertangkap kamera. Hasilnya sekarang AirPods sudah menjadi lifestyle untuk anak muda, bahkan semua kalangan yang nggak bisa lepas dari lifestyle kita sehari-hari. Nah, ternyata penjualannya pun fantastis. Tahun 2021, Apple berhasil menjual 58 juta AirPods dan memperoleh pendapatan sebesar 120,1 miliar US dollar. Wow, ternyata AirPods sukses besar. Bahkan jika AirPods adalah perusahaan mandiri, AirPods pasti masuk di list Forbes, yaitu 500 pendapatan perusahaan terbesar. Bahkan mengalahkan Spotify, Twitter, dan Adobe. Oke, next. Produk selanjutnya yaitu Apple Watch. Awalnya Apple Watch sempat mengalami krisis identitas. Karena waktu kali memperkenalkan, Tim Cook mendeskripsikan Apple Watch sebagai fashion accessory. Namun ternyata ketika dirilis pada April 2015, Apple Watch berubah drastis menjadi fitness tracker. Sepertinya Tim Cook memang berencana untuk membuat Apple Watch sebagai sebuah lifestyle. Dan ternyata Apple Smartwatch laku keras, serta menguasai pangsa pasar smartwatch di dunia, yaitu sebesar 36,1% mengalahkan Samsung 10,1% dan Huawei 7,2%. Tuh, siapa yang bilang produknya era Tim Cook nggak ada yang sukses? Lihat sendiri buktinya. Yang ketiga, yaitu Apple Service. Inovasi lain setelah sepeninggalan Jobs adalah Apple meningkatkan dan mendiversifikasikan pendapatan selain dari penjualan hardware-nya, yaitu Apple Service, seperti Apple Music, iTunes, Apple Store, iCloud, Apple Book, Apple News, dan masih banyak lagi. Inilah salah satu fitur yang membuat orang jika sudah menggunakan Apple malah keterusan mau beli produk yang lain, karena semua produknya dilengkapi dengan layanan yang terintegrasi secara baik dan mulus di handphone, komputer, AirPods, bahkan smartwatch. Ini yang bikin pengalaman pengguna menjadi sangat nyaman, dan karena produk-produk Apple ini digunakan untuk keperluan sehari-hari, konsumen pun menjadi loyal dan bahkan akan membeli produk Apple yang lainnya. Menurut data dari Finbold per 9 Februari 2023, Apple mencatatkan pendapatan sebesar 79,4 miliar US dollar di tahun 2022. Wow, besar banget ya pendapatan Apple, itu cuma dari pendapatan Apple Service-nya aja loh. Bahkan menurut data dari Finbold, pendapatan dari Apple Service ini mengalahkan pendapatan Nike dan McDonald. Walaupun pendapatan kedua ini digabungkan, masih tidak bisa mengalahkan pendapatan Apple Service. Nah, jadi itu ketiga produk yang diciptakan di era Tim Cook, yang juga nggak kalah profitnya, inovasinya di era Jobs. Namun, perjalanan Tim Cook pasti tidak semulus itu. Ada beberapa kesalahan langkah yang terjadi di era Tim Cook. Contohnya seperti stucknya pengembangan AR, Augmented Reality, yaitu device rencana Apple ingin mengembangkan sebuah perangkat seperti kacamata dengan teknologi tinggi yang dapat membuat gambar digital ke dunia nyata. Proyek yang ambisius, cuman sampai saat ini belum ada update yang signifikan. Bahkan menurut press from Apple, masih tertinggal dari segi AI. Khususnya pada Siri Apple yang masih kalah dari Alexa-nya Amazon dan Google Virtual Assistant. Kedua, kesalahan update software. Di tahun 2017, Apple diam-diam dan secara sengaja mengasingkan beberapa penggunanya. Hah? Mengasingkan? Iya, jadi mereka memberikan update softwarenya kepada iPhone seri lama yang membuat kinerjanya jadi semakin lambat. Pengguna Apple menganggap kalau dengan cara ini, Apple berusaha untuk meningkatkan penjualan iPhone seri terbarunya. Alhasil penggunanya pun marah, udah HP-nya jadi lambat, terus kalau beli seri baru kan harganya mahal banget. Untuk mengatasi kemarahan customernya, Apple menawarkan penggantian baterai mereka yang kena imbas dengan harga yang terjangkau. Sayangnya, upaya ini gagal dan mereka didenda pengadilan sebesar 500 juta US dollar. Ketiga,
kegagalan tin iMac. Banyak yang berekspektasi kalau iMac akan menjadi produk killer terbarunya Apple. Sayangnya kenyataan tidak seindah itu, kawan. Selain dari ketipisan dan keringanannya iMac tersebut, tidak ada lagi hal yang berbeda signifikan. Bahkan Apple mengorbankan performa mesin iMac untuk mendapatkan tampilan yang setipis mungkin. Hasilnya, iMac tidak dapat bersaing secara kompetitif dengan para kompetitornya. Dari Apple, kita bisa belajar bahwa inovasi tidak melulu soal perubahan revolusioner yang mendisrupsi pasar, melainkan menciptakan produk maupun layanan yang membuat hidup orang menjadi lebih baik, atau making things better. Meskipun Tim Cook sering dicap kurang inovatif oleh netizen, tapi justru secara data perusahaan, semenjak ditangani oleh Tim Cook, Apple selalu menduduki posisi puncak sebagai the most valuable brand in the world. Bahkan tidak sekalipun turun ranking loh. Meskipun begitu, kita tidak bisa membandingkan Steve Jobs dan Tim Cook. Lalu memilih siapakah yang lebih baik. Kenapa gitu? Karena mereka adalah pemimpin yang tepat di waktu yang tepat bagi Apple. Steve Jobs adalah CEO di masa perang. Saat Jobs menjabat sebagai CEO, Apple sedang diambang kebangkrutan. Kondisi tersebut membuat Jobs harus agresif dan mengambil risiko besar dalam keputusannya. Sikap agresifnya tersebut diapresiasi di masa itu. Namun ketika Jobs meninggal, Apple sudah lebih stabil dan memiliki reputasi sebagai perusahaan teknologi komunikasi nomor 1 di dunia. Sikap agresifnya Jobs tidak cocok di masa ini. Bisa-bisa Jobs diboikot oleh masyarakat karena sangat agresif. Teman-teman tahu sendiri kan gimana freedom speech-nya di Amerika. Nah, untungnya Tim Cook pembawaannya calm dan tersusun. Tim Cook menjadi agen perubahan pada strategi marketing dan efisiensi biaya. Dengan pengalamannya di IBM, Cook mempercepat supply chain manajemen Apple dan memperkenalkan pengintegrasian marketing, desain produk, dan manufaktur produksi Apple. Caranya dengan mengubah gaya manajemen Apple selama 10 tahun terakhir. Cook membuat sistem di mana dia membangun tim yang khusus untuk mengelola suatu proyek dari awal hingga produk tersebut jadi. Cook dan para eksekutif memberikan arahan kepada project manager tentang visi produk, finance, staff, dan tools yang digunakan untuk menyukseskan proyeknya. Mereka memang harus tetap melaporkan kepada eksekutif, tapi mereka memiliki wewenang khusus untuk memastikan kesuksesan proyeknya mereka. Selama proses ini, Cook dan eksekutifnya sangat sabar. Mereka tidak akan merilis produk tersebut sampai produk tersebut siap dan sempurna secara ekosistem untuk dipasarkan. Berkat perubahan gaya ini, Apple sukses besar. Menurut Forbes, nilai pasar Apple sejak ditinggal Jobs 2011 adalah 153 miliar US dollar. Dan sekarang nilai pasarnya diperkirakan akan menyentuh 3 triliun US dollar. Gaya manajemen Apple di era Tim Cook ini sekarang sedang banyak dipelajari di business school dan perusahaan-perusahaan lain karena emang sebagus dan seberhasil itu. Dalam segi bisnis, kisah Tim Cook adalah sebuah kisah yang sangat sukses di abad ini. Kalau teman-teman tim mana? Tim Steve Jobs atau Tim Cook? Kalau aku sih tim dua-duanya, karena mereka berdua bener-bener sangat menginspirasi dan mereka punya gaya dan caranya sendiri untuk menyukseskan Apple. Banyak banget yang bisa kita pelajari dari sosok kedua orang hebat tersebut. Era Jobs dan era Tim Cook, kedua-duanya sangat luar biasa. Nah, sekian cerita perjalanan Apple. Dari part 1 kita bahas era Jobs, yang dimana Jobs berusaha untuk melawan kebangkrutan Apple sampai menciptakan produk-produk yang revolusioner. Dan di video ini yaitu Apple part 2, dimana kita mengetahui eranya Tim Cook, seberapa luar biasanya dia merubah gaya manajemen Apple hingga membuat Apple menjadi the most valuable brand in the world. Oke guys, thank you for watching. Kalau teman-teman suka videonya, tolong di like, subscribe, and share biar aku lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. Terus di kolom komentar ya, kira-kira teman-teman mau aku bahas brand apa lagi nih selanjutnya. Kalau gitu, see you on my next video. Share positive vibes.
Bye-bye!